Banyak pengen hidupnya bahagia, pengen hidupnya tenang,
Nah, di sini ada tulisan dari Mukasyfatul Qulub, perkara-perkara yang dapat menyimak hati manusia. I'lam, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Ini kalau dibacain bahasa Jawa paham apa enggak ini kira-kira? Paham ya? Coba I'lam ngerti sira anna alamata sa'adati ing sak temene ciri-cirine wong bahagia. Ketahuilah bahwasanya ciri-ciri orang yang bahagia itu ihda asyrata khoslatan. Itu ihda asyrata ono 11 apane khoslatan tingkahe. Jadi orang yang bahagia itu cirinya ada 11. Kan tahu sampai apa dari 11? Bentar lagi juga Islam. Ya. Apa ciri-ciri orang yang bahagia? Yang pertama disebutkan di sini ihdaha utawi kaping pertama ne 11. Iku ayakun arbiyen to ono sapa wong iku zahidan wong kang juhud di dunia ing dalam urusan dunia, waraqiban lan wong kang temen fil akhirati ing dalam urusan akhirat. Apa yang pertama ciri orang yang bahagia? Yang pertama adalah juhud terhadap dunia, cinta kepada akhirat. Apa itu juhud? Apakah juhud itu pakai peci butut? Apakah juhud itu pakai baju compang-camping? Apakah juhud itu pakai sendal sirangan sebelah yang satu biru yang sebelahnya oranye? Apakah juhud itu tidak punya harta dan kekayaan? Bukan. Juhud itu adalah terlepasnya hati seorang manusia dari kemelekatan dunia. Boleh jadi orang kaya, bahkan silahkan syariat menganjurkan bahwa orang Islam itu harus kaya. Bahkan di dalam fikih dikatakan kalau orang non-muslim dia berjalan kaki, maka orang Islamnya harus naik kuda. Kalau non-muslim naik kuda, maka orang muslimnya harusnya naik onta. Kalau ternyata non-muslimnya naik onta, maka orang muslim harusnya naik kuda dua yang di belakangnya ada kereta. Kalau ternyata non-muslimnya pakai 2 kuda ada keretanya, orang muslim harusnya pakai 4 kuda yang ada kereta. Jadi harus tinggi. Bukan hanya dalam urusan iman, tapi juga tinggi dalam urusan dunia. Cuma di Islam boleh mengumpulkan harta, boleh meraih harta sebanyak-banyaknya, tapi ingat jangan sampai alhaakumut takatsur. Celakalah bagi orang-orang yang menumpuk-numpuk harta hatta zurtumul maqabir, sehingga mereka memasuki kepada kuburannya masing-masing. Boleh dagang bisnis sebagus-bagusnya, semaju-majunya. Toh kalau nggak ada orang Islam yang kaya, mungkin masjid ini pun tidak akan berjalan operasionalnya. Adalah enggak? Apakah listrik ini tidak butuh biaya? Apakah karpet ini tidak beli walaupun dari donatur? Apakah meja baru ini bukan dari beli? Ini bagus di meja ini. Bapak pun atau ini meja berat ya itu. Kalau biasanya tetap berat ini mau didatangi itu. Ya, kursinya apakah bukan dari beli? Maka kalau tidak ada agnia, tidak ada orang-orang kaya yang beragama Islam, maka dari manakah operasional agama umat Islam? Makanya ketika zaman Rasulullah
bagi wakafnya kepada orang-orang yang sedang berhaji. 1400 tahun yang lalu saldonya tidak diblokir karena duitnya banyak. Kita ATM aja ganjal doang. 100.000 biar gak mati loh. Ini jangan disangka umat Islam itu anti kemapanan, salah. Coba lihat, kalau umat Islam anti kemapanan, banyak yang ibadah hubungannya dengan harta. Haji berhubungan dengan harta apa tidak? Umroh berhubungan dengan harta tidak? Zakat berhubungan dengan harta tidak? Hadiah berhubungan dengan harta tidak? Berhubungan. Ya. Maka di dalam Islam itu sebenarnya mendorong umatnya untuk menjadi orang-orang kaya, asal hatinya tidak melekat dengan perkara dunia. Kaya, rajin ibadah, rajin sedekah, rajin membantu orang, which is good, very good. Bagus banget di hadapan Allah. Ketimbang sudah melarat, hatinya terus berpikir dunia, berpikir tentang makan, berpikir tentang kebutuhan, dan tidak pernah beribadah kepada Allah. Itu adalah blaksak di dunia, wa blaksak fil akhirah. Apa itu namanya? Jadi orang itu termasuk saktiyun fid dunya wa saktiyun fil akhirah. Blaksak di dunia, yo blaksak kubo di akhirat. Pokoknya jangan sampai. Yang minimal kalau melarat, rajin ibadah. Kalau kita nggak punya banyak duit, ibadah. Rajin bantu-bantu di masjid, rajin bantu-bantu di lingkungan. Supaya apa? Supaya punya zat. Zat itu adalah bekal sangu kanggo mulik maring Gusti Allah. Sanggupnya belum pakai. Orang kaya banyak sedekah, banyak bantu orang, banyak bantu lingkungan. Maka kekayaannya tidak berhenti di dunia, tapi terus mengalir sampai akhirat. Maka ciri orang yang bahagia itu juhud. Juhud itu apa? Hatinya kosong dari dunia. Boleh ngisi dari dunia asal tidak membuatnya menjadi orang yang penuh dengan pikiran dunia. Yang mikirin dunia boleh apa? Bisnis apa lagi ya? Nah itu kan mikirin dunia, tapi gak apa-apa. Bahkan di dalam hadis Nabi, man talaba dunia, barang siapa mencari dunia halalan yang halal, maka seluruh dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia kasih untuk nafkah kepada istrinya dengan uang yang halal, itu dosanya diampuni oleh Allah. Dia kasih tuh anaknya bayar SPP dengan uang yang halal, itu diampuni dosanya oleh Allah. Barang siapa yang memberikan nafkah kepada anaknya makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal yang layak dari harta yang halal, maka tidaklah orang itu kecuali asbaha maghfuron lahu, maka orang tersebut pagi-pagi dosanya sudah dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi bapak-bapak ini seorang pemimpin rumah tangga, seorang imam rumah tangga, dosanya sudah diampuni Pak. Kalau memang kita kerja niatnya nafkahin keluarga, komentar lebih berek kabatur. Apa tuh bahasa Indonesianya? Kalau tidak ada jangan minta, dan kalau kita sudah punya lebih, kita bagi bersama orang lain. Masya Allah. Jahid itu tidak terikat dengan dunia. Waragiban fil akhirah, dan orang yang bahagia itu hatinya cinta dengan akhirat. Ada pengajian begini hatinya senang, ya Allah, udah lama gak ngaji, pengen ngaji lagi, pengen duduk lagi di masjid, pengen duduk lagi di majelis taklim. Maka orang tersebut punya kecintaan kepada perkara akhirat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, hatinya senang. Bakal sujud lagi kepada Allah. Baca Quran, senang baca Quran karena seolah-olah berdialog dengan firman Allah. Itu rogiban fil akhirah. Orang-orang model begitu, insya Allah hatinya dibahagiakan oleh Allah Subhanahu
pertama yang juhud kepada dunia. Juhud itu apa tadi Pak? Terlepasnya hati dari kemelekatan dunia. Bagaimana cara melepaskan hati dari kemelekatan dunia? Yang perlu dilatih. Yang pertama, don't confine yourself to other. Bahasa Inggris ya. Jangan bandingkan nikmat dirimu dengan nikmat orang lain. Soalnya dibanding-banding ke. Ya, kok ngene, kok dibanding-banding ke, enggak usah. Ya, enaknya hidupnya dia, enggak usah. Hidup yang kita jalani hari ini itu lebih nikmat daripada hidup orang lain. Belajar berpikir begitu. Bisa enggak? Hidup yang kita alami sekarang itu kita rasakan bahwa hidup kita ini lebih nikmat daripada hidup orang lain. Bahkan orang lain kelihatannya mondar-mandir pakai mobil mewah. Bahkan orang lain kelihatannya kopi itu yang harganya 60.000. Kita cuma kopi hitam doang dicampur gula setengah sendok. Kita nikmati itu kopi. Seruput aja dengan rasa syukur. Ya Allah, ini kopi terbaik yang kau berikan kepadaku hari ini. Ya, jangan mikirin kopi yang diminum oleh orang lain. Makan teri, ini benar Pak. Bahagia benar kita. Kita tidak pernah membandingkan nikmat diri kita dengan nikmat orang lain. Hati kita tenang dan penuh kebahagiaan. Kalau kita mikirin, si itu udah punya itu ya, kok saya belum punya ini. Kok si itu udah punya rumah gedung, saya kok masih begini? Jangan. Lama-lama menyeret kita jatuh ke dalam kufur nikmat. Banyak orang sekarang melihat media sosial, orang pada seneng, pada enak. Akhirnya itu kayak seolah-olah hidup kita tidak punya nilai, tidak bernilai, tidak punya nikmat, tidak punya rizki, karena kita melihatnya kenikmatan orang lain. Bahaya itu. Makanya orang juhud itu yang pertama, don't compare yourself to other. Jangan kamu bandingkan dirimu dengan orang lain. Setiap orang punya rizki yang dikadar oleh Allah masing-masing. Jangankan dengan orang lain, kita dengan saudara kita, adik kakak saja, rizkinya pasti beda. Betul apa enggak? Betul. Bapak-bapak punya adik, punya kakak, beda nggak rizkinya dengan bapak-bapak ini? Beda. Mungkin ada di antara kita yang kakaknya lebih banyak duit daripada kita, ada? Ada. Mungkin juga ada yang adiknya lebih banyak duit daripada kita, ada. Padahal satu rahim yang sama, bapak yang sama, lahir dari satu kartu keluarga yang sama, rezekinya tetap akan berbeda-beda. Apalagi kita dengan orang lain, dengan tetangga kita, dengan teman kita, dengan sahabat kita, itu pasti beda rezeki. Maka jangan pernah bandingkan nikmat yang ada pada diri kita dengan nikmat orang lain. Ketika kita makan, katakan dalam hati begini, ini adalah menu yang teristimewa yang diberikan Allah kepadaku hari ini. Maka rasa syukur akan bertambah dan Allah akan mempercayai kita menambahkan nikmat-nikmat yang lain. Amin ya Rabbal alamin. Bangun makanannya udah mengeluh. Ya, begini lagi, jangan mengeluh. Gimana itu? Allah udah gak mau kasih nikmat-nikmat yang lain. Kata ya dikasih yang begitu aja tidak bersyukur. Karena khawatir dikasih nikmat yang lain itu malah tambah kubur nikmat. Malah kubur amin. Kasih yang pertama tuh orang zuhud tidak pernah membandingkan dirinya dengan orang lain. Yang kedua apa? Orang zuhud yang kedua tidak harus dengan validasi. Apa validasi? Pengakuan, pengen diakuin aja orang. Capek, asli capek. Saya pernah begitu. Sering dulu berbuat ini pengen diaku orang. Begitu udah diaku kecewa, benar banget. Kecewa, hasilnya kecewa. Berbuat ini, membantu itu, sampai orangnya sukses, kitanya ditinggalin karena kita berharap kepada orang, akhirnya kecewa.
hob. Dan hanya kepada Tuhan pula kamu berharap, jangan kepada orang lain. Ketika kita melakukan kebaikan, katakan wa kafa billahi syahidan. Cukup hanya Allah yang menjadi saksi. Itu hidup nikmat loh, berubah. Pola pikir lebih enak, perasaan lebih lega, suasana hidup menjadi lebih bahagia. Itu ketika orang sudah lepas dari rasa ingin diakui. Itu biasa saja. Itu kan buat saya yang kemarin bersihin. Tapi RW kalau ada terima kasih yang bisa sama yang biarin. Emang nanti yang masih pahala di akhirat Pak RW? Bukan. Emang yang ngasih surga nanti Pak RT? Bukan. Emang nanti yang memberikan kebaikan di surga tetangga kita? Bukan. Lakukan saja kebaikan yang bernilai dalam syariat, dalam pandangan Allah, tanpa harus diakui oleh orang lain. Dan itu ketika saya lakukan, rasanya memang beda. Bedanya gak diakui sama orang. Sebodoh nanan. Allah udah nyatet kita berbuat baik. Ini siapa ya? Gak bersih jalan, bersih kayak gini, kinclong begini. Gak usah diaku-aku, biarin. Orang yang menikmati rumah sebelah seberabut, rumah di seberabut, kita cabutin rumputnya, kita korekin gitu yang ilalang-ilalannya bersih, tanpa orang lain harus tahu pun, atau sekalipun tahu tanpa harus tanpa harus berharap dipuji oleh orang lain. Itu lebih enak loh, bener. Sok jajal bapak-bapak lakukan kebaikan dan tidak berharap kepada orang, tidak berharap kepada pujian, lebih plong dan lebih bahagia. Makanya di sini bener, orang yang bahagia itu ciri pertamanya adalah juhud itu caranya pertama jangan bandingkan diri kita dengan orang lain. Yang kedua caranya tidak haus dengan validasi. Yang ketiga cirinya orang juhud itu qanaah. Apa qanaah? Qanaah mantan bapak-bapak yang qanaah di sini qanaah. Qanaah itu artinya menerima apa adanya. Gak banyak menuntut. Itu orang paling bahagia di dunia. Makan pokok anane bahagia, tapi dia terima dengan ikhlas. Rumah pokok anane dia terima dengan ikhlas. Itu qanaah. Ya orang kayak gitu gak maju Pak Ustaz. Beda. Orang qanaah itu bukan orang malas. Dia menerima apa yang Allah berikan hari ini, tapi gerakan usahanya dia seolah-olah ingin lebih maju lagi dari hari ini. Tapi rasanya tetap mensyukuri apa yang diberikan hari ini. Paham gak maksud saya? Jadi beda dengan orang ambisi. Orang ambisi itu rasanya beda. Panik, tergesa-gesa, capek, lelah. Orang ambisi beda dengan orang qanaah. Nikmat yang hari ini diberikan oleh Allah, dia berhasil mensyukurinya, tapi gerakannya dia, niatnya dia, tekadnya dia terus untuk menuju kemajuan. Beda ada orang yang mengaku qanaah tapi kagak mau ngapa-ngapain. Ya Ustaz, saya mau begini, rezeki udah diatur sama Allah. Saya mau terima apa yang Allah beri sama saya. Tapi kerja orang, usaha kagak, sholat enggak. Ini apa-apaan? Ini bukan qanaah, ini hanya kemalasan yang dibungkus dengan kalimat qanaah. Qanaah itu begitu. Qanaah itu bekerja keras, tapi hatinya nerima. Itu qanaah. Ada kan yang pagi-pagi kapas, lepas, ngopi, nyandi, orang bilang bergawe, nggak mau bisnis, nggak mau bersilaturahmi. Gitu aja tiap hari. Bininya yang capek, curhat sama saya. Laki saya itu cuma numpang badan doang Pak Ustaz. Semenjak 5 tahun terakhir kemarin, kalau mau kerja rumput panjang di depan rumah aja gak mau dicabut-cabutin, gak mau diberesin, akhirnya rumah ini berantakan, kandang ayam semrawut, tai kotoknya di mana-mana. Suami saya mau merokok, nungguin rokok dari saya setengah bungkus tiap hari, sama kopi 3 kali sehari.
pagi, siang, sama malam. Wah, enak banget. Kona'ah katanya, kona'ah menerima apa adanya. Itu bukan kona'ah, itu bergedut namanya. Kalau bergedut gitu. Kalau kata orang Jawa kumprung, tahu apa kumprung tuh? Apa kumprung tuh, Pak? Ya kumprung itu, orang gelem mergawe, orang gelem usaha, tapi pengennya diladeni, itu jenenge kumprung. Orang kona'ah. Wes nomor 1 ya. Ya dicicilinya 11. Itu jawabnya beneran. Bener ya? Isya. Kurang berapa Isya? Kurang 3 menit atau kurang 7 menit? Nanti izin ya sebelum Isya saya berangkat ya Pak. Wes nomor 1. Apa ciri-cirinya orang bahagia? Juhud, hatinya tidak terikat dunia. Gimana caranya tidak terikat dunia? Tadi jangan bandingin iman dengan orang lain, jangan pengen pengakuan dari orang lain, dan juga qanaah menerima apa adanya. Yang kedua, wasaniyatu utawi kaping pindone iku anda punarep yen to ana apa himatuhu kesemangatane wong iku fil ibadati ing dalam ibadah wa tilawatil qur'ani lan ma'os al-qur'an. Jadi orang yang bahagia itu semangatnya ada dalam ibadah. Jadi kalau mau ibadah itu semangat banget rasanya. Ada energi yang lebih untuk beribadah. Ini mah. Ya, kalau kita tadi sholat subuh, asar main, itu kayak ibadah itu beban banget bagi orang itu. Beban. Ya apa ya? Beban banget itu ibadah. Dan udah isya lagi baru kita tadi maghrib, nyampe-nyampein main, kan masya Allah. Tapi orang yang bahagia itu cirinya Pak, ketika ada undangan untuk beribadah, dia powernya bertambah, tenaganya kayak gimana sih rasanya? Ramadan datang dia berbahagia, Syawal datang dia berbahagia, nanti Dzulhijjah dia benar-benar bahagia, begitu dengan Adhan dia bahagia. Masya Allah, itu orang yang bakal bahagia di dunia dan di akhirat. Himmatuhu fil ibadah wa tilawatil Qur'an, dan membaca Al-Qur'an. Jadi jangan lupa Quran dibaca. Ya, dari sekarang pun dibaca. Yo selempir orang apa selempir tuh? Selembar ya, selembar apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam Shadaqallahul adzim. Ya baca walaupun 1 ayat. Katanya benar-benar 1 ayat ya baca. Jangan Pak. Minimal baca Quran 3 ayat. Saya kasih tahu. Jangan 1 ayat. Karena paling sedikit surat di dalam Al-Quran gak ada 1 ayat, gak ada. Paling sedikit surat di dalam Al-Quran itu 3 ayat. Surat apa? Surat apa? Inna a'toina al-kautsar. Itu surat terpendek di dalam Al-Quran yang terdiri dari 3 ayat. Gak ada 2, gak ada 1. Makanya jangan baca Quran 1 ayat itu apa Ustaz? Ya jangan dibandingkan dengan kenimbang orang. Jangan. Tetap minimalnya 3 ayat. Tarawih juga sebenarnya minimal 3 ayat. Tapi boleh nggak 1 ayat? Boleh, cuman makruh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Allahu akbar. Wah, cepet banget suaranya.
berdiri. Masalah itu jangan ya, berdiri. Udah gitu aja, cepet. Itu insya Allah masih padat itu. Kemana anak muda yang tua mah lempo, kecepatan mah. Iki nebeng bismillah wis ruku. Itu kalau ngomongin amin bismillahirrahmanirrahim nuhun dia baru bismillahirrahmanirrahim. Sudah ruku, udah ruku. Jangan, makanya boleh-boleh saja sah tarawihnya, sah sholatnya walaupun baca satu ayat, tapi minimal di dalam tuntunan fikih 3 ayat, karena surat yang terpendek itu terdiri dari 3 ayat. Ada 1 ayat nggak ada, wes ya. Yang kedua, ciri orang bahagia itu semangatnya ada pada ibadah dan membaca Al-Quran. Saya pernah panik belum Al-Quran itu ajaib. Bagus apa ini? Quran itu ajaib. Ajaibnya dari mana? Coba bapak-bapak. Punya lagu favorit nggak? Ada lagu umpama stasiun balapan. Di stasiun balapan. Rong minggu Pak. Dengerin 2 minggu berturut-turut, bosan apa enggak? Bosan. Tapi Quran Pak, Zuhur Fatihah, Asar Fatihah, Maghrib Fatihah, Isya dan Fatihah, apalagi bulan Ramadan. Itu sepanjang bulan Ramadan kita dengerin Al-Fatihah, apalagi yang tarawihnya 20, witirnya 3, itu kulhu lagi, bosan apa enggak? Makanya ada dulu kalau anak-anak zaman dulu kalau habis ada tuh ada yang puji-pujian kan ya? Iya. Yang kalamun qatimul la yumallu sama'uhu tanazza'an qawlin wa fi'lin wa niyatin bihi sepanjang hidup udah 40 kali? Belum? Oh belum, alhamdulillah. Ya, sebulan khatam, setahun 12 kali. Ya, amalan abah saya termasuk beli Quran setiap bulan. Jadi abah saya beli Quran setiap bulan, dibaca sebulan khatam, setelah khatam dikasih ke orang. Beli lagi yang baru, dihatamkan lagi, dikasih ke masjid. Beli lagi, hatamkan lagi, dikasih ke orang, ke tetangga, Qurannya terus saja. Itu amalan yang dilakukan oleh abah saya. Makanya saya bilang, maneh hatam ke Quran sebulan sekali, tapi saya belum. Ya, baru kemarin saya kasih Qurannya ke Pak. Udah diambil mana? Quran itu Quran Cordoba, itu udah saya ambil. Makanya kasih Pak satu. Quran medisnya belum saya hatamkan itu, karena baru saya pelajari tafsirnya. Nah, ini Pak, bapak-bapak ngaji lah, minimal target 3 bulan hatam, jadi setahun berapa? 4 kali. Dan itu gak bakal bosan. Bapak-bapak semakin menghatamkan Quran, rasanya ngaji loh Pak. Bosan udah pernah dibaca, nggak ada di Quran itu. Mesti pengen lagi. Itu Quran pertama keajaibannya. Yang kedua, Quran itu hebatnya bahasa asing, bahasa Arab yang anak kecil gak paham itu bahasanya. Tapi banyak dari kalangan anak kecil, anak dewasa, anak remaja, orang tua bisa menghafalkan Al-Quran. 30 juz, buku mana yang isinya dihafal dengan sempurna, urutannya, kalimatnya, kata-katanya dibanding daripada Al-Quran. Buku mana yang bisa dihafalkan seperti itu? Gak bisa. Saya pernah menghafalkan buku 100 lembar, itu gak apa-apa, angel. Ya oke
2 bait syair. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadu Rabbila khairu maliki musalliyan ala nabil Mustafa wa ali mustamilina syarafa. Sebenarnya itu bukan selawatan, Pak. Itu tuh pelajaran grammar bahasa Arab. Bukan selawatan ya. Itu adalah grammar bahasa Arab. Terdiri dari 102 bait bahasa Arab. Bisa dihafal. Tapi Quran itu hebatnya dibaca berulang-ulang, dihafal dengan semua kalangan, bisa bahkan dihafal oleh orang kafir saja bisa hafal dengan sempurna. Siapa orang kafir yang pernah menghafalkan Al-Quran dan berhasil hafal 30 juz? Siapa? Pernah dengar bapak ceritanya? Dulu zaman Belanda, Pak, ada ulama Bandungan, ada ulama bohongan bikinan Belanda hafal Quran 30 juz, hafal ratusan hadis, bisa baca kitab. Makanya kalau kiai-kiai Nusantara ditanya, kenapa engkau tidak masuk Islam saja? Kalau engkau masuk Islam, pasti engkau jadi ulama besar. Karena engkau hafal Quran, bisa baca kitab, hafal hadis. Dijawabnya bukan dengan apa-apa, malah dijawab dengan Quran. Kenapa engkau tidak beragama Islam? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Dijawabnya pertanyaan ulama Nusantara dengan ayat ini. Allah telah menutup hati mereka, menutup pendengaran mereka, menutup mata pandangan mereka, ghishawah, menjadi keras. Allah tidak membuka hidayah kepada saya, meskipun Allah memberikan hafalan kepada saya. Jawabannya pakai Quran, bapak pulang kicak diam semua. Dia ngecek hidayah itu mutlak urusannya Gusti Allah. Siapa namanya ulamanya? Snop Horgen ya. Gimana kalau baca namanya Horbone lagi ya tulisannya. Snop Horgen. Dia dekat dengan kiai-kiai, dekat ulama-ulama. Dia bisa mempelajari tafsir. Oleh karena itu Belanda melarang pesantren-pesantren baca tafsir At-Tabari. Kenapa? Di dalamnya ada cara bikin bahan peledak. Kalau para santri baca tafsir At-Tabari, dia bisa bikin senjata. Oleh orang Belanda tidak boleh orang-orang pesantren, orang-orang Indonesia mempelajari dan memperdalam ilmu tasawuf, sehingga sampai sekarang orang berpikir orang belajar ilmu tasawuf bakal gila, atau dengan kalimat jangan tasawuf dulu, ketinggian, gak bakal nyampe. Padahal itulah zauknya agama ada di dalam tasawuf. Tapi orang Belanda dibikin jadwal. Siapa yang belajar tasawuf kalau gak nyampe bisa gila. Siapa yang belajar tasawuf syariatnya bermanfaat, maka dia tidak akan pernah bisa mencapai kepada Allah. Yang ada dia menjadi orang gila. Terus ditakut-takutin. Akhirnya umat Islam gak ada yang mau belajar tasawuf, sehingga Islamnya keropos karena tidak pernah makan buah sampai ke dagingnya, hanya makan kulitnya saja. Pahitlah makan kulit mah. Hanya keluarga saja kita beragama, enggak sampai kepada kedalaman manisnya agama. Makanya tadi pagi juga ada ibu yang nanya, apa bedanya Pak Ustaz orang ahli ibadah dengan orang yang solehah? Beda. Ya, beda. Kan udah isya, ya sudah dua saja. Jadi bermanfaat. Mohon izin ya Pak, saya pamit itu saja. Tidak ada pertanyaan kan ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nanti masih ada berapa lagi Pak? 9. Nah, buat 9 bulan ke depan ya.